Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel saya. Ini sekarang hari Minggu, tanggal 16 Juni. Besok Idul Adha. Ini kegiatannya hari ini buat pakan kering lagi. Ini buat pakan kering seperti yang sebelumnya. Ini buat 2 ton lebih. Untuk bahan-bahannya itu teman-teman bisa cek di video yang sebelumnya itu udah lengkap bahan-bahannya. Nah, yang mau dibahas di video ini yaitu soal apa ya, isinya pakan ini saja teman-teman. Soalnya saya juga agak bingung kalau menjelaskan. Banyak yang tanya mending pakan konsentrat, silase, fermentasi dan lain-lain tuh mending yang mana, terus perbedaannya itu bagaimana. Ini saya buatkan video sepemahamannya saya aja, cuma kalau pakai bahasa teori saya kurang ngerti soalnya nggak pernah kuliah juga. Nah, yang sering muncul di pertanyaannya orang-orang itu apa ya, nah mungkin teman-teman udah sering dengar rendeng kangkung atau kangkung kering, cuma contohnya saya lagi nggak ada barangnya. Itu mending kangkung kering atau ini nih. Kalau saya ya mending ini teman-teman, bukan karena emang ini produk saya. Misal pun ada konsentrat Bimafit yang biasanya saya pakai itu sama kangkung, jawaban saya mending konsentrat. Terus kalau sama polar lebih jauh lagi mending polar. Kenapa bisa begitu? Soalnya kalau kayak konsentrat kan kandungan protein, karbohidrat itu semuanya sudah ada, sudah lengkap. Kalau kayak polar udah tahu sendiri kita, karbohidratnya banyak, proteinnya juga ada lah. Kalau menurut saya mungkin teman-teman yang biasa dan sukanya pakai kangkung pasti kurang setuju. Kalau kayak rendeng kangkung itu, kalau menurut saya itu lebih banyak serat kasarnya saja teman-teman. Proteinnya ada, cuma serat kasarnya juga besar. Terus kandungan karbohidratnya kayak metabolisme energinya kurang. Kalau teman-teman kan seringnya pakai pakan tuh rendeng kangkung tok, nyel lawaran tuh rendeng kangkung tok. Kalau menurut saya kurang teman-teman. Cuma rendeng kangkung kan keunggulannya tuh tingkat palabilitasnya tinggi. Ternak tuh 90% ke atas pasti doyan atau suka kalau sama rendeng kangkung. Nah, kalau kayak Bimafit yang konsentrat tuh kurang disukai. Kalau polar juga disukai banget teman-teman. Kalau untuk hari-hari ini saran saya mending polar, karena harga kangkung saja udah di sini tembus 4.000 ke atas teman-teman. Sedangkan harga polar tuh nggak sampai 4.500 sudah dapat polar. Nah, kemudian kalau pakan ini complete feed saya ini sudah saya setting untuk kandungan karbonnya ada, protein ada, seratnya ada. Seratnya terutama yang serat kasar itu saya ambilkan dari kulit kacang tanah, terus dari jungle jagung, dari slampernya jagung ada serat kasarnya, ada tumpi jagungnya, ada katulnya sekarang dedak padi. Nah, karbohidratnya saya ambilkan dari konsentrat, ada juga saya ambilkan dari ampas tahu. Terus kalau sumber-sumber protein tuh saya pakainya ada bungkil kopra, CGF, terus ada ini kemarin tuh ada ampas bir. Ampas bir proteinnya juga tinggi. Terus masih ada ampas kopra, sawit, ampas kecap. Terus kalau di pakan ini juga saya tambah premix, ada probiotiknya, terus ada jamu, udah ada jamunya, udah lengkap. Jadi saya kasih nama complete feed ya emang karena sudah komplit teman-teman. Seratnya ada,
protein ada, karbonnya ada. Kalau untuk pakan sehari-hari pun udah lebih dari cukup. Misal teman-teman tanpa rumput pun pakai pakan ini sudah cukup. Tapi kalau pengen lebih hemat untuk menekan biaya, ditambah mungkin rumput jajan atau ramban hijauan yang dicoper, di mix sama ini nggak masalah teman-teman, justru malah bagus. Ini punya saya aja di pagi makan kaliandra, saya chopper kemarin, campur daun alpukat, campur apa namanya, odot, ada lotes atau daun pepaya Jepang juga saya campur kemarin. Ini kayak gini, nggak masalah teman-teman. Nah, cuma yang masih jadi perdebatan orang-orang itu tadi, banyak dari teman-teman tuh yang pakai rendeng deli, yang dari biji kedelai, kangkung, terus kulit kacang hijau. Itu sebenarnya juga enggak jelek, bukan pakan yang buruk juga enggak teman-teman. Cuma kalau dibandingkan yang pakan itu tadi, itu kan cuma kita dapat kebanyakan seratnya doang teman-teman, cuma sumber serat. Harganya pun nggak nalar sekarang teman-teman. Kayak rendeng deli, kulit kacang hijau itu pun udah di atas 3.000, apalagi kangkung tembus 4.000 ke atas. Nah, kalau pakan-pakan seperti ini kan di bawah 3.000 sudah lengkap. Kalau teman-teman emang keberatan pakai pakan ini, saya bolak-balik udah sering share video ini yang sederhana teman-teman. Janggel jagung dicampur dengan ampas tahu. Kalau teman-teman punya selamper jagung, dicampur itu juga nggak masalah. Ditambah polar dikit, kalau bagus lagi ditambah jagung. Pokok ketemu harga di bawah 3.000 atau 3.500 tuh udah bagus. Cuma di sini orang-orang masih negatif kalau sama janggelnya jagung. Jadi janggel jagung bisa diganti pakai kulit kacang tanah yang masih murah. Kalau kulit kacang hijau mahal. Kalau bekatul saya nggak terlalu rekomendasi teman-teman, karena bekatul yang murah-murah itu kan campurannya pakai ini sekam SG, sekam giling. Itu kurang bagus kalau untuk ternak, kalau jumlahnya banyak. Nah, ini prosesnya. Kalau dulu kan diusek-usek pakai tangan teman-teman, ini sekarang udah enggak, sekarang udah dipakai ayak, cuma masih manual. Ayakannya itu tangan teman-teman, diusek-usek, tapi sudah bisa menghemat waktu. Dulu biasanya jam 2 siang itu masih usek-usek segini banyaknya teman-teman, diusek-usek. Biasanya ini sekarang jam 12 wis selesai, tinggal kemas tok. Nah, ini ketinggian pakannya 1,5 meter lebih loh. Untuk bahan-bahannya nggak kelihatan teman-teman nih. Lapisannya nggak terlalu kelihatan. Ada di video-video yang sebelumnya terus banyak bahan-bahannya lengkap, gak tak tutup-tutupi. Yang ditutupi cuma persentase netok. Ini nanti habis diayak, disiram lagi pakai air yang probiotik sama jamu, itu langsung dikemas. Udah teman-teman, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi. Sampai bertemu lagi di video-video yang selanjutnya. Selamat pagi.